Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Amalia, NIM 1054211011117. Saya mahasiswa semester 7 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut ini saya akan melakukan prosedur pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disingkat dengan AKDR. Pertama-tama, kita harus melakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien untuk menanyakan nama, umur, dan keluhan pasien. Kemudian, kita juga memberikan informasi sedikit tentang AKDR, bahwa AKDR itu adalah alat kontrasepsi yang efektif dan memiliki jangka waktu yang lama, sekitar 8-10 tahun. Kemudian, kita memperlihatkan dan menjelaskan prosedur pemasangan AKDR. Apabila terdapat AKDR, kita beritahu kepada pasien bahwa ibu, ini adalah alat AKDR-nya, di mana AKDR ini nanti akan dimasukkan ke dalam rahim ibu, tetapi tidak semuanya, hanya bagian kecil saja yang berbentuk seperti huruf T. Kemudian kita mengajukan pertanyaan kepada pasien untuk menghindari terjadinya kontraindikasi pada pemasangan kepada pasien, yaitu kita tanyakan hari pertama, haid terakhirnya, lama haidnya, jumlah haidnya, apakah terdapat nyeri haid, riwayat persalinan, apakah ada penyakit kehamilan ektopik atau penyakit hamil di luar kandungan, ada riwayat keputihan, ada penyakit infeksi dan radang panggul, kemudian ada penyakit infeksi menular seksual, dan apakah pasien pernah bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya, kita memberikan informed consent kepada pasien. Kita menanyakan, Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan prosedur pemasangan AKDR? Apabila Ibu bersedia, maka kita menginformasikan sedikit bahwa prosedur yang akan dilakukan itu tidak akan menimbulkan nyeri, tetapi pasien akan merasa kurang nyaman. Apabila pasien bersedia, maka pasien disuruh mempersiapkan diri dan membuka celana dan menuju ke ranjang pemeriksaan. Sambil kita juga menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, di mana persiapan alat dan bahan untuk pemasangan AKDR itu terdiri dari alat AKDR. Alat AKDR itu harus tersegel sempurna dan kita perhatikan tanggal kadaluarsa alat. Kemudian ada sarung tangan steril, kemudian ada kasa steril, kemudian ada cairan antiseptik, kemudian ada bak dan larutan klorin 0,5%, ada spekulum cecer bebek, ada tenakulum, ada gunting, ada klem atau nampon tang. Selanjutnya, kita mencuci tangan rutin atau mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan bimanual kepada pasien, di mana pemeriksaan bimanual itu untuk mengetahui posisi dari uterus, di mana kita menilai konsistensi serviks, bebas atau tidak, menilai ukuran dan konsistensi uterus, bebas atau tidak, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita melepaskan sarung tangan, kita letakkan dengan keadaan terbalik di dalam bak yang berisi klorin 0,5% untuk proses dekontaminasi. Kemudian kita lepaskan kemasan IUD setengah dan kita lipat ke belakang. Kemudian kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Kemudian kita letakkan kemasan IUD itu di atas permukaan datar, bersih dan keras. Kemudian dengan teknik steril itu kemudian dengan teknik steril kita lipat IUD dan kita masukkan ke dalam tabung inserter. Kemudian kita menggunakan sarung tangan yang baru lagi untuk proses asepsis dan antiseptik vulva. Ketika kita melakukan proses disinfektan pada vulva, kita bersihkan dari area medial ke lateral sebanyak 2-3 kali. Kemudian kita masukkan alat spekulum cecer bebek itu ke dalam vagina, kemudian kita kunci spekulum itu supaya tidak mudah goyang dan kita bisa melihat keseluruhan dari vagina. Kemudian kita jepit serviks dengan menggunakan tenakulum, di mana lokasi penjepitannya itu pada area jam 10-12. Kemudian kita ukur panjang uterus menggunakan sonde uterus, di mana kita masukkan sonde uterus ke dalam rahim dengan teknik tidak menyentuh dinding vagina dan bibir spekulum. Kemudian kita tarik tenakulum agar vagina dan uterus itu searah. Kemudian kita keluarkan sonde uterus dengan hati-hati. Kemudian kita ukur panjang uterus, kita sesuaikan dengan kertas pengukur, di mana kita sesuaikan panjang uterus pada tabung insersi IUD dengan kita memfiksasi leher biru. Kemudian kita gerakan tabung inserter itu disesuaikan dengan panjang uterus.
Kemudian kita keluarkan IUD dari dalam kemasannya. Kemudian kita masukkan tabung inserter itu ke dalam rahim di mana leher biru itu dia menyentuh serviks, dan juga kita rasakan apabila terdapat adanya tahanan, berarti tabung inserter itu telah masuk ke dalam rahim. Selanjutnya, apabila pipa atau tabung inserter itu telah mencapai pada fundus uteri, maka kita keluarkan pipa itu dari dalam rahim, kita keluarkan dengan hati-hati. Kemudian apabila terdapat sisa benang, maka kita potong sisa benang itu sepanjang 2-3 cm dari ostium cervix. Kemudian kita lepaskan tenakulum dan kita periksa pada tempat penjepitan tenakulum itu. Apabila terdapat perdarahan, maka kita tekan tempat penjahitan itu selama 20 sampai 60 menit. Kemudian kita lepaskan spekulum cocor bebek itu dengan secara hati-hati kita lepaskan, kemudian kita simpan pada tempatnya atau kita simpan ke dalam bak atau larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah kita simpan sarung tangan juga ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian kita beritahukan kepada pasien untuk memakai celananya kembali dan kembali ke tempat duduk. Kemudian kita beritahukan kepada pasien bahwa tindakan pemasangan AKDR telah selesai. Setelah pasien telah duduk kembali di tempat tadi, maka kita jelaskan sedikit informasi pasca pemasangan AKDR. Kita beritahukan kepada pasien bahwa ibu mungkin akan ada sedikit muncul keluhan pada saat pasca pemasangan AKDR di mana terdapat perdarahan. Kemudian kita juga beritahukan kepada pasien efek sampingnya apabila terdapat perdarahan, apabila benangnya tidak dapat teraba, itu kita beritahu pasien untuk datang kembali mengontrol kepada dokter. Kemudian kita juga beritahu bagaimana cara mengecek benang AKDR, yaitu dengan posisi jongkok pada saat mau melakukan buang air kecil. Maka kita masukkan jari tengah ke dalam vagina itu untuk memeriksa benang AKDR. Kemudian kita mengobservasi selama 15 menit apakah keadaan pasien baik-baik saja, tidak terdapat perdarahan aktif, maka kita bisa membiarkan pasien pulang ke rumahnya. Selanjutnya itu adalah teknik atau prosedur pemasangan AKDR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana teknik pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim. Di mana yang pertama itu kita harus mempersiapkan alat dan bahan juga. Di mana itu ada kasa steril, ada spekulum cocor bebek, ada sarung tangan steril, ada bak dan larutan klorin 0,5%. Kemudian yang pertama itu kita minta pasien berbaring di ranjang pemeriksaan sambil kita juga mencuci tangan. Kita mencuci tangan steril dan menggunakan sarung tangan steril. Kemudian kita masukkan spekulum ke dalam vagina. Kemudian kita kunci kembali untuk agar spekulum itu tidak mudah goyang. Setelah itu kita melihat ke dalam vagina, apabila kita melihat ada benang, maka benang itu langsung kita tarik dengan menggunakan ring forceps. Kita tarik, kita keluarkan secara perlahan-lahan dengan teknik tidak menyentuh dinding vagina dan spekulum dan bibir spekulum. Nah, apabila benang telah keluar, maka tindakan pencabutan juga telah selesai. Maka spekulum dan sarung tangan itu kita letakkan di dalam larutan klorin 0,5% untuk proses dekontaminasi. Kita persiapkan alat dan bahan, kita rapikan semuanya yang telah kita gunakan, kemudian kita minta pasien untuk kembali ke tempat, kemudian kita jelaskan pasca pencabutan AKDR. Maka itu adalah proses pemasangan dan pencabutan AKDR. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.